wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ayuni. Saya dari Unit 1 jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad mukhabarah. Menurut Abdurrahman Ghazali, mukhabarah didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap. Akad dalam pengelolaan tanah dengan sistem kerjasama yang diterapkan antara pemilik tanah dan penggarap tanah. Dalam hal ini, sebenarnya akad mukhabarah hampir sama dengan akad mujaraah. Dalam kamus mukhabarah ialah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu atau persentase dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan. Biaya dan benihnya dari pemilik tanah. Ulama Syafi'i membedakan antara mujaraah dan mukhabarah. Mukhabarah adalah tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun mujaraah sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah. Jadi dapat kita pahami bahwa mukhabarah dan mujaraah ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara mukhabarah dan mujaraah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal. Bila modal dikeluarkan dari pemilik disebut mujaraah. Pada umumnya, kerja sama mukhabarah dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung, dan kacang. Namun, tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benih relatif murah juga dilakukan kerjasama mujaraah. Selanjutnya, dasar hukum mukhabarah. Dasar hukum mukhabarah adalah salah satunya berasal dari Al-Hadis, yaitu barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya, atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya. Hadis riwayat Bukhari. Waktu mukhabarah fasid menurut Hanafiyah. Telah disinggung bahwa ulama Syafi'i melarang mukhabarah jika benih dari pemilik, kecuali jika dianggap sebagai musyaqqah. Begitu pula jika benih dari penggarap. Hal itu tidak boleh sebagaimana dalam musyaqqah. Dengan demikian, hasil dari pemeliharaan tanah diberikan semuanya untuk pemilik, sedangkan penggarap hanya diberikan upah. Hukum mukhabarah menurut Hanafiyah, di antara hukum-hukum yang terdapat dalam mukhabarah fasid, yaitu penggarap tidak berkewajiban mengelola. Yang kedua, hasil yang keluar merupakan pemilik benih. Yang ketiga, jika dari pemilik tanah, penggarap berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya. Jadi, hukum mukhabarah sama seperti mujaraah, yaitu mubah atau boleh, dan seseorang dapat melakukannya untuk dapat memberikan dan mendapat manfaatnya dari kerjasama mujaraah dan mukhabarah ini. Syarat dan rukun mukhabarah. Pemilik tanah dan penggarap harus orang yang sudah balik dan berakal. Benih yang dia akan tanami harus jelas dan menghasilkan lahan yang harus bisa menghasilkan. Jika batas-batasnya diserahkan sepenuhnya kepada penggarap, dan pembagian hasil harus jelas penentuannya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mujaraah adalah ijab dan kabul yang menunjukkan keridaan di antaranya keduanya dan secara rinci, yakni tanah, perbuatan pekerja, modal, alat-alat untuk menanam. Ulama apabila berpendapat bahwa mujaraah dan musyaqqah tidak memerlukan kabul secara lapas, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah, hal ini sudah dianggap kabul. Tentang sifat mujaraah, menurut ulama Hanafiyah merupakan sifat-sifat perkongsian yang tidak lazim. Adapun menurut ulama Malikiyah, diharuskan menaburkan benih di atas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menambahkan tumbuhan di atas tanah yang tidak ada giginya. Menurut pendapat paling kuat, perkongsian harta termasuk mujaraah dan harus menggunakan sigat. Selanjutnya, beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya mujaraah dan mukhabarah, yaitu pertama, habis masa mujaraah dan mukhabarah. Yang kedua, salah seorang yang akad meninggal. Yang ketiga, adanya ujur. Menurut ulama Hanafiyah, di antara ujur yang menyebabkan batalnya mujaraah yaitu 1. Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar hutang. Yang kedua, si penggarap tidak dapat mengelola tanah seperti sakit, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Eksistensi mujaraah atau mukhabarah menurut Abu Yahya dan Muhammad, dua sahabat Abu Hanafiyah, mujaraah mempunyai 4 keadaan, 3 sahih dan 1 batal.
Yang pertama, dibolehkan mujaraah jika tanah dan benih berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan dan alat penggarap berasal dari penggarap. Yang kedua, dibolehkan mujaraah jika tanah dari hasil seseorang, sedangkan benih, alat penggarap, dan alat pekerjaan dari penggarap. Yang ketiga, dibolehkan mujaraah jika tanah, benih, dan alat penggarap berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan berasal dari penggarap. Yang keempat, mujaraah tidak boleh jika tanah dan hewan berasal dari pemilik tanah, sedangkan benih dan pekerjaan dari penggarap. Jadi di sini dapat ditarik kesimpulannya bahwasanya mukhabarah memiliki makna yang sangat dekat sekali dengan mujaraah. Baik hukum maupun syarat dan rukunnya juga sama dengan mujaraah. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.